Jadi teman-teman harus nemuin cara fun dan hal yang membuat kalian enjoy ya. Karena kemampuan orang masing-masing berbeda. What we enjoy and just do it. Hi English learners! Welcome back with me, Miss Eva. Okay, in this word about English. Wow, udah keempat aja ya. Nah, di episode keempat ini, aku akan nge-share tentang hal yang teman-teman bingungin ketika belajar bahasa Inggris. Apa sih? Let's check it out! Nah, sesuai requestan teman-teman yang ada di IG, well, itulah yang kali ini akan aku bahas. So, what are you waiting for? Let's check this video. Cara mudah menghafal atau mengingat kosakata dalam bahasa Inggris itu sebenarnya tergantung dari orangnya masing-masing. Sebagian orang bisa dengan mudah menghafalkan suatu kata, tetapi sebagian orang lagi sangat sulit. Apalagi tanpa dipraktekkan. Actually, kita sebenarnya hanya butuh membuat diri kita familiar dengan kata-kata bahasa Inggris. Jadi, kalau kita menemukan atau belajar kosakata yang baru dalam bahasa Inggris, akan dengan mudah kita terima karena kita sudah familiar dengan kata-katanya. Kalau hafalan-hafalan doang yang kita lakukan itu nggak terlalu efektif, apalagi tanpa pempraktekan. Karena hafalan itu cuman menghafal, apalagi kalau kita nggak tahu maksud dari kosakata itu. So, there is no any result for it, nggak ada hasilnya gitu. Jadi ketika kita menghafalkan suatu kosakata, kita harus mempraktekannya juga. Contohnya, acquaintance ya. Acquaintance itu artinya kenalan. Sedangkan kalau kita nggak tahu itu gunanya di mana, kita akan menggunakannya dengan asal. Padahal kenalan di sini adalah maksudnya orang yang kita kenal, bukan sesuatu yang kita lakukan, bukan kenalan itu. So, it should like have some acquaintance. Saya punya kenalan. But, metode menghafal bisa kita lakukan juga, tetapi dengan memberikan pemahaman setiap vocabulary yang kita pelajari. Misalkan, kapan atau bagaimana vocab itu digunakan di dalam kondisi tertentu. Nah, menurut aku sendiri, menghafal kosakata itu sangat sulit dan caraku adalah dengan melakukan hal-hal yang aku anggap itu fun sih. Seperti membaca buku atau artikel bahasa Inggris, mendengarkan video bahasa Inggris, audio bahasa Inggris, film, ataupun lagu bahasa Inggris. Nah, hal-hal itu akan membuat kita familiar dengan bahasa Inggris itu sendiri. Ya, pastinya kalau kita sering-sering dengerin, apalagi native berbicara bahasa Inggris ya, pastinya kita akan terbiasa mendengarkan pronunciation mereka. Karena basically pronunciation kita dengan bahasa Inggris itu berbeda. Makanya itu membuat kita susah memahami vocab itu sendiri. Antara tulisan sama pengucapannya beda. Kalau misalkan kita menemukan vocabulary yang baru di dalam sesuatu yang kita pelajari, buku atau artikel seperti itu, kita bisa langsung ngecek di kamus. Itu satu-satunya cara yang bisa membuat pemahaman kita dalam vocabulary improve. Ketika kita membaca atau mendengarkan audio bahasa Inggris. Nah, dari situ kita akan tahu bagaimana cara penggunaan si vocab tersebut. Nah, untuk menghafal atau mengingat kosakata dalam bahasa Inggris, ada beberapa cara simple nih yang bisa kita gunakan. Di antaranya dengan mencatat vocab-vocab yang susah dan yang kita sering gunakan dalam kehidupan sehari-hari di sticky note atau di atas kertas. Nah, setelah itu kita bisa tempelin di tempat-tempat yang biasanya kita tempati. Misalkan di kamar kita atau di pintu kamar mandi yang biasanya kita lihat gitu loh. Dengan hal itu, ketika kita nggak sengaja sekalipun membaca vocab itu, karena kita menempati tempat itu, pasti kita akan dengan otomatis ngelihat ke arah si kertas itu. So, it's not possible if as long as we see it, kita akan mengingatnya. Nah, dengan cara ini, meskipun kita nggak mengingat atau menghafal semua list vocabulary yang ada di kertas, setidaknya kita tahu kata-kata apa yang kita akan gunakan ketika kita praktek di waktu senggang kita. Nah, hal yang perlu kita tahu, kita juga harus menyesuaikan dengan tujuan kita. Vocab apa yang mau kita terapkan gitu. Misalkan ketika kita ingin menerapkan vocab-vocab yang ada di sekolah, ya ingatlah vocab-vocab yang ada di sekolah. Kalau kita butuhnya vocab-vocab yang ada di hotel, ya udah hafalkan vocab tentang perhotelan.
So it will not be messy, nggak akan berantakan dan nggak akan bingung cara menghafalkannya karena udah ada per kategori. Setelah kita tahu beberapa vocabulary itu, kita juga perlu mengulanginya. Mereview kata-kata itu. Kita juga harus selalu menggunakan itu biar nggak hilang. It's nothing actually. Jadi balik ke diri kita masing-masing. Kalau kita niat, kita pasti akan tahu cara apa yang tepat yang bisa kita gunakan untuk mengimprove bahasa Inggris kita. Especially in the vocabulary that we talked before. Jadi teman-teman harus nemuin cara fun dan hal yang membuat kalian enjoy ya. Karena kemampuan orang masing-masing berbeda. What we enjoy in, just do it. Seperti itu. Jangan memaksakan diri untuk menjadi orang lain. Kita harus se-perfect itu. No, but just do what we can do. Nah, kalau kita terlalu memaksakan diri untuk mencapai goals itu, tetapi kemampuan kita nggak mendukung, malahan kita akan stres dan nggak akan dapat apa-apa. Nah, kalau kita stres, kita akan merasa malas untuk belajar bahasa Inggris dan membuat kita berpikir bahwa belajar bahasa Inggris itu sangat sulit. So, just do what you can do. Okay guys, thank you so much for watching this video. I hope that you enjoy what I gave you dan support selalu aku dengan cara subscribe channel ini dan juga komen di bawah ya. Apa sih yang buat kalian susah belajar bahasa Inggris? Let's learn it together guys. Let's learn it. And thank you so much for watching. See ya, tata. Kampung Inggris WE.